Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nanda Kusmawati dengan NPM 1120210022. Di sini kita akan membahas mengenai UU Ketenagakerjaan dan Peraturan dalam Hubungan Industrial. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian ketenagakerjaan itu sendiri. Ketenagakerjaan itu adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban tenaga kerja serta pengusaha, perlindungan hukum, serta jaminan sosial. Lalu selanjutnya ada peraturan-peraturan yang terkait. Yang pertama itu ada UU nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya ada UU nomor 11 tahun 2020 yang membahas mengenai cipta kerja dan revisinya UU nomor 6 tahun 2023. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 mengenai PKWT, alih daya waktu kerja dan PHK. Setelah itu ada Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 mengenai pengupahan, dan selanjutnya ada PP nomor 37 tahun 2021 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada Hakikat Hukum Ketenagakerjaan. Hakikat hukum ketenagakerjaan ini memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, perlindungan, dan keseimbangan antara pekerja dan pengusahanya itu sendiri. Hakikat hukum ketenagakerjaan memiliki dua sifat utama. Yang pertama itu ada imperatif, yaitu wajib diikuti, tidak bisa dinegosiasi. Yang kedua ada dispositif, yaitu bisa saja disesuaikan selama tidak bertentangan dengan aturan yang pertama. Fungsinya yaitu memberikan perlindungan bagi pekerja, lalu menjaga keseimbangan kepentingan dari pekerja maupun pengusaha itu sendiri. Lalu selanjutnya ada lingkup dan peraturan operasional. Lingkup hukum ketenagakerjaan itu mencakup hubungan kerja PKWT maupun PKWTT. Jadi waktu yang tetap maupun waktu yang tidak tetap. Lalu yang kedua ada syarat kerja mengenai upah, jam kerja, cuti, dan sebagainya. Setelah itu ada perlindungan tenaga kerja, ada K3, PHK, diskriminasi, dan lain-lain, dan jaminan sosial serta kesejahteraan, penyelesaian perselisihan, pengawasan, dan sanksi hukum. Di sini ada pihak-pihak dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu ada pekerja atau buruh, pengusaha dari perusahaan, serikat pekerja, serikat buruh, lembaga penyelesaian perselisihan, pemerintah, dan sebagainya. Lalu di sini ada hubungan antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang memenuhi unsur, yaitu pekerjaan, upah, pemerintah. Lalu selanjutnya ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, dan harus memenuhi syarat sah perjanjian tersebut. Peraturan tersebut ada di pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lalu ada pengelompokan perjanjian kerja, yaitu PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, pekerjaan musiman, proyek, dan jangka waktu tertentu. Tidak boleh untuk pekerjaan tetap, maksimal 5 tahun dengan perpanjangan. PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Hubungan kerja tetap, dapat masa percobaan maksimal 3 bulan. Setelah itu kita harus tahu berakhirnya perjanjian kerja dan alasan berakhirnya perjanjian kerja itu ada apa saja. Yang pertama adalah telah habisnya masa berlakunya, kayak habis kontrak dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada kesepakatan kedua belah pihak, mungkin ada perselisihan atau sebagainya, jadi diselesaikan. Yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, bisa jadi karena adanya penurunan pendapatan dari perusahaan. Biasanya sih seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada pekerja yang meninggal dunia maupun pensiun. Lalu hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial, menumbuhkan dialog sosial, meningkatkan produktivitas.
Perjanjian kerja bersama atau PKB adalah perjanjian yang dihasilkan melalui perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha yang di dalamnya itu memuat hak dan kewajiban kedua pihak, syarat kerja lebih baik dari undang-undang berlaku selama jangka waktu tertentu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang. Oke, di sini kita akan membahas mengenai studi kasusnya. Itu ada PHK massal di PT Freeport Indonesia pada tahun 2017. Latar belakangnya itu, pada tahun 2017 PT Freeport Indonesia melakukan PHK terhadap lebih dari 3.000 karyawan secara sepihak akibat adanya konflik izin ekspor tambang dan restrukturisasi bisnis. Masalah utamanya adalah PHK dilakukan secara sepihak tanpa dialog sosial memadai. Tidak ada perundingan dengan serikat pekerja. Pekerja merasa kehilangan pekerjaan tanpa kompensasi yang layak. Pemerintah terlibat dalam mediasi di masalah tersebut. Pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan tersebut yaitu melanggar pasal 151 UU nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan PHK harus dihindari dan dikonsultasikan. Tidak sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021 tentang tata cara PHK. Mediasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah, beberapa pekerja direkrut kembali sebagian lainnya menerima pesangon. Lalu pelajaran dari kasus tersebut adalah hubungan industrial yang sehat membutuhkan komunikasi dua arah. Serikat pekerja juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting. Pengusaha wajib mematuhi ketentuan hukum sebelum mengambil tindakan PHK. Akibatnya, jadi nggak ada lagi masalah PHK secara sepihak seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.